Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas modul 6 dengan topik edukasi dan interpretasi dalam ekowisata. Modul ini membahas pentingnya edukasi atau pendidikan lingkungan dalam ekowisata, serta interpretasi dan peran interpretasi dalam ekowisata. Modul ini kita bahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-9 ini. Setelah pembelajaran modul ini, mahasiswa hendaknya mampu untuk mendiskusikan alasan pentingnya edukasi lingkungan dalam ekowisata, mendiskusikan dan memahami ekowisata sebagai wahana pembelajaran individu, dan mendiskusikan serta menjelaskan peranan interpretasi dalam program ekowisata. Diskusi dalam pembelajaran modul ini membahas 3 materi. Yang pertama, edukasi lingkungan dalam ekowisata, pengalaman pembelajaran dalam ekowisata, dan interpretasi dan peranan interpretasi dalam ekowisata. Kita membahas modul 1, edukasi dalam ekowisata. Pada perkuliahan beberapa minggu sebelumnya telah kita pelajari tentang prinsip-prinsip ekowisata. Jadi perlu diingat kembali beberapa poin kata kunci dari prinsip ekowisata itu adalah terkait dengan konservasi, edukasi terhadap lingkungan, manfaat ekonomi bagi masyarakat tuan rumah, berkelanjutan secara ekologi, dan kepuasan pengunjung. Nah, salah satu prinsip penting di dalam ekowisata adalah edukatif terhadap lingkungan. Mengapa edukasi lingkungan penting dalam ekowisata? Ini ada beberapa alasan. Pertama, karena turis yang melakukan perjalanan ekowisata, salah satunya bertujuan untuk pembelajaran. Jadi untuk motivasinya adalah kebaharuan, yaitu menambah pengetahuan tentang alam dan budaya masyarakat lokal. Yang kedua, keberhasilan ekowisata tidak dapat dicapai tanpa edukasi lingkungan yang layak, sesuai dengan prinsip dari ekowisata tersebut. Kemudian yang ketiga, ekowisata menawarkan kesempatan besar untuk pendidikan dan pengembangan kepribadian bagi wisatawan dalam rangka menumbuhkan kepekaannya serta kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, apa syarat untuk dapat memberikan pendidikan lingkungan yang tepat bagi wisatawan? Nah, dalam konteks ini, pengelola program ekowisata atau pemandu ekowisata harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang daerah tujuan ekowisata. Jadi misalnya ekowisata di daerah mangrove, maka pengelola program ekowisata atau pemandu ekowisata ini harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ekosistem mangrove. Begitu juga kalau ekowisata di
terkait dengan terumbu karang, maka pemandu ekowisata harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang terumbu karang. Di samping itu, pemandu ekowisata juga harus kompeten dalam menyediakan atau memberikan pengetahuan tentang daerah tujuan ekowisata. Contohnya, seorang pemandu ekowisata mangrove ini harusnya mempunyai pengetahuan tentang ekosistem mangrove, misalnya jenis-jenis mangrove, biota mangrove, juga tentang manfaat mangrove bagi alam dan masyarakat, juga terkait dengan penyebab kerusakan mangrove, dan mungkin beberapa hal terkait dengan teknik-teknik rehabilitasi mangrove dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, pemandu ekowisata juga harus mempunyai sikap yang baik dalam menyampaikan informasi. Nah, dibutuhkan juga keterampilan yang memadai, misalnya terkait dengan cara menanam mangrove atau merehabilitasi mangrove. Nah, itu tadi tentang pendidikan lingkungan atau edukasi lingkungan dalam ekowisata. Materi kedua, kita akan membahas tentang pengalaman pembelajaran dalam ekowisata. Salah satu tujuan wisatawan mengikuti program ekowisata adalah untuk memperoleh pengetahuan terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang berbeda yang dapat merubah sikap, pandangan, dan perilakunya, terutama terkait dengan alam. Misalnya tentang pembelajaran tentang penangkaran penyu, tentang transplantasi terumbu karang, atau tentang kelestarian hutan mangrove. Nah, pembelajaran atau learning dapat dianggap sebagai sebuah perubahan atau modifikasi dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi sekali lagi bahwa pembelajaran itu dapat dianggap sebagai sebuah perubahan atau modifikasi dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Ekowisata yang berhasil adalah apabila wisatawan memperoleh pengalaman yang tak terlupakan atau pengalaman yang penuh makna yang tidak akan terlupakan selama hidupnya. Nah, apa itu pengalaman yang tidak terlupakan? Pengalaman yang tak terlupakan ini adalah sebuah pengalaman yang tidak hanya berhubungan dengan emosi positif dan keadaan yang melampaui harapan atau antara ekspektasi melampaui harapan, tetapi juga perubahan penting secara pribadi yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Jadi ada terkait dengan peningkatan hubungan sosial, pengembangan intelektual, penemuan diri, mengatasi tantangan fisik, mengembangkan perspektif global, kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap lingkungan, apresiasi diri, juga terkait dengan hubungan spiritual, pengalaman transformatif yang mentransformasi pribadi seseorang, kemudian hubungan dengan alam, dan rasa merasa rendah hati. Itulah beberapa jenis pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, untuk mencapai tujuan ini,
Edukasi lingkungan dalam ekowisata harus dikemas dengan baik melalui apa yang namanya interpretasi. Nah, dapat dikatakan bahwa interpretasi inilah jantung dari ekowisata. Nah, apa itu interpretasi? Kita akan pelajari pada materi ketiga. Jadi interpretasi dalam ekowisata. Apa itu interpretasi? Interpretasi disebut juga penafsiran atau penjelasan. Ini adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengungkapkan makna dan hubungan dengan pengalaman pihak pertama dan oleh media ilustratif. Bisa juga menggunakan media yang ilustratif, bukan hanya untuk mengkomunikasikan informasi faktual, tetapi di dalamnya juga mengandung banyak pesan. Nah, proses interpretasi ini juga merupakan proses untuk merangsang dan mendorong apresiasi wisatawan terhadap warisan alam dan budaya suatu wilayah yang dikunjunginya, serta wahana atau sarana untuk mengkomunikasikan cita-cita dan praktek konservasi alam. Jadi mengandung penuh pesan terhadap cita-cita konservasi alam untuk mengajak wisatawan membangun kepedulian terhadap alam. Nah, di sini interpretasi menyangkut beberapa aspek. Yang pertama adalah interpreter. Interpreter adalah pihak yang memberikan penafsiran atau memberikan penjelasan. Kemudian ada media interpretasi, kita bisa menggunakan media cetak, ya, semacam brosur. Bisa juga ada poster ya, yang dipasang di tempat wisata. Bisa juga dengan pemutaran film atau video, gambar, bagan, ya, ilustrasi, dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan media interpretasi. Nah, penyampaiannya, cara penyampaiannya bisa secara lisan juga, ya, bisa melalui pemutaran video, mungkin bisa dalam bentuk drama, ya, permainan, praktek, atau tanya jawab, bisa juga simulasi dan lain sebagainya. Jadi ini aspek-aspek penyampaian interpretasi untuk memberi penafsiran atau penjelasan tentang objek yang dikunjungi kepada wisatawan, sehingga wisatawan itu mendapatkan informasi dan sekaligus menerima pesan, ya, untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Terdapat beberapa syarat interpretasi yang baik. Nah, interpretasi yang baik adalah, pertama, interpretasi bukan sebuah pengajaran, bukan seperti perkuliahan, ya, atau bukan semacam instruksi dalam pengertian akademik. Meskipun interpretasi melibatkan transfer informasi atau pengetahuan tentang alam dan budaya dari pemandu ke pengunjung, tetapi di sini pemandu bukanlah guru atau dosen, ya, dalam arti bahwa pengunjung harus menguasai atau mengingat semua informasi yang disampaikan. Jadi tidak harus pengunjung ini hafal atau mengingat
tentang apa informasi yang disampaikan oleh pemandu. Jadi sangat bersifat rileks, ya, sehingga interpretasi tidak boleh membosankan. Jadi pertama adalah interpretasi ini bukan sebuah pengajaran atau instruksi. Yang kedua, interpretasi yang baik adalah interpretasi harus menyenangkan pengunjung. Jadi supaya bisa bersorak, ya, artinya bergembira. Ingat bahwa wisatawan mempelajari alam atau budaya dalam ekowisata, mereka juga mencari kesenangan dan hiburan dari pengalaman tur mereka. Ya, jadi ekoturis itu bukan semata-mata belajar, ya, tapi mereka juga mencari hiburan. Oleh karena itu, interpretasi atau pesan yang kita sampaikan kepada pengunjung ini juga harus menyenangkan. Nah, interpretasi itu menyenangkan untuk para audiennya, misalnya melalui permainan, bisa melalui praktek, atau bisa melalui teka-teki. Jadi ini sangat tergantung keterampilan dari pemandu wisata. Berikutnya adalah interpretasi yang baik, adalah interpretasi harus relevan dengan pengunjung. Relevan ini artinya interpretasi dapat dimengerti oleh semua kelompok, ya. Kemudian pengunjung aktif memperhatikan, karena informasi baru itu berarti bagi mereka. Kalau mereka tidak menganggap informasi itu berarti, mereka tidak akan memperhatikan. Oleh karena itu kita harus tahu apa informasi yang berarti bagi mereka. Oleh karena itu interpretasi yang disampaikan harus relevan, ya, dengan objek yang dikunjungi dan juga dengan kebutuhan dari pengunjung. Berikutnya, interpretasi yang baik adalah interpretasi harus terorganisir dengan baik sehingga pengunjung dapat dengan mudah mengikutinya. Jadi perlu pengorganisasian, ya, untuk memusatkan atau memfokuskan pengunjung kepada apa yang disampaikan oleh interpreter. Pastikan bahwa interpretasi terorganisir dengan baik sehingga pengunjung dapat mengikuti dengan seksama, tidak mengalihkan perhatiannya. Buatlah struktur agenda interpretasi secara sistematis, seperti jelas urutannya dan langkah-langkahnya. Jadi harus sistematis dan direncanakan. Apa yang akan disampaikan itu harus terstruktur dari awal sampai akhir, ya, jelas langkah-langkahnya. Contohnya, misalnya interpretasi mangrove, itu dapat mulai dari informasi tentang luasan mangrove yang ada di tempat tersebut, ya, kemudian sampai pada pentingnya mangrove bagi lingkungan setempat dan juga bagi masyarakat lokal. Berikutnya adalah interpretasi harus memiliki sebuah tema, tidak hanya sebuah topik, ya, jadi harus bertema. Nah, apa itu tema, apa itu topik? Sebentar kita bahas. Prinsip utama dari interpretasi ekowisata adalah fokus kepada konservasi dan pelestarian nilai-nilai alam dan budaya. Jadi jangan melebar. Oleh karena itu, pesan yang diberikan pemandu kepada pengunjung harus fokus pada nilai-nilai suatu tempat yang dilindungi dan dilestarikan, yang nantinya dapat mempengaruhi apa yang akan dipikirkan dan juga apa dan rasakan dan lakukan oleh wisatawan setelah mereka kembali ke rumahnya. Jadi menanamkan pesan kepada wisatawan sampai pesan itu terus diingat, ya, sampai dia kembali ke tempat asalnya. Nah, dengan demikian interpretasi harus tematik. Artinya tematik itu mengandung pesan yang meyakinkan kepada pengunjung
tentang tempat yang mereka kunjungi. Nah, di sini tema adalah pesan berupa pernyataan faktual. Ya. Tema ini adalah pesan berupa pernyataan faktual, tetapi meyakinkan tentang suatu tempat atau tentang sesuatu yang dikunjungi. Tema juga adalah sebuah ide, moral cerita, ya, terkait dengan moral, ya, pesan utama yang dibawa pulang oleh seorang pengunjung yang akan diingat sampai mereka pulang ke tempat asalnya. Nah, contoh tema interpretasi, ya, misalnya melestarikan mangrove yang masih tersisa untuk kehidupan kami di pulau, ya. Bersama kita bisa menyelamatkan penyu yang sudah langka. Nah, ini tema-tema, ya, yang berisi pesan. Terumbu karang lestari, pariwisata maju, dan masyarakat tetap tersenyum. Jadi topik adalah sebuah judul dari suatu interpretasi, sedangkan tema adalah pesan khusus tentang sebuah topik. Nah, kembali contoh misalnya adalah topiknya, misalnya topik interpretasi mangrove. Kita bisa membuat tema, ya, selain di atas tadi, misalnya adalah tema berupa pesan selamatkan mangrove dari kehancuran. Ya, jadi kita menjelaskan tentang bagaimana pentingnya mangrove, ya, untuk diselamatkan dari kehancuran. Contoh lain adalah misalnya topik tentang interpretasi penyu. Kita bisa membuat tema lindungi penyu, lestarikan pantai. Jadi demikianlah materi kuliah hari ini tentang edukasi dan interpretasi dalam ekowisata. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak.